Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wahsobihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan biotik. Melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang lingkungan. Hari ini kita akan berfokus kepada komponen lingkungan biotik. Oke, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah kalian dapat mengetahui unsur-unsur pembentuk lingkungan biotik ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Nah, kita sudah mempelajari pengertian dari lingkungan. Nah, siapa yang masih ingat apa pengertian dari lingkungan? Lingkungan, ayo, masih ingat tidak? Lingkungan adalah tempat di sekitar kita, ya, termasuk benda yang ada di dalamnya. Oke, nah kemarin juga kita sudah belajar tentang lingkungan biotik. Ada yang masih ingat? Lingkungan biotik itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, ada manusia. Kemudian ada hewan. Dan yang terakhir ada tumbuhan. Betul sekali. Mari kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan biotik. Peranan tumbuhan sangat penting bagi makhluk hidup lainnya. Nah, manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa peranan tumbuhan itu penting bagi makhluk hidup lainnya. Lalu, manusia dan hewan itu bergantung pada tumbuhan. Oke, agar lebih jelas, coba perhatikan penjelasan Ibu yang satu ini ya. Tumbuhan itu, anak-anak, merupakan sumber oksigen. Nah, apa itu oksigen? Oksigen adalah zat yang ada di udara. Nah, setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita menghirup udara, kita bernafas menghirup udara. Di dalam udara ada oksigen. Oksigen itulah yang bermanfaat bagi tubuh kita. Oke, oksigen, kita baca poin yang kedua. Oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Karena jika oksigen tidak ada, semua makhluk hidup akan mati. Ya, semua makhluk hidup yang bernafas akan mati. Makhluk hidup ada apa saja anak-anak? Ayo, ada apa saja makhluk hidup? Tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Semuanya memerlukan oksigen. Nah, anak-anak, selain sumber oksigen, tumbuhan juga merupakan sumber makanan. Hewan, manusia mendapatkan makanan dari tumbuhan. Berbagai jenis sayuran dan buah dihasilkan oleh tumbuhan. Ini ada contoh gambar ya. Nah, ada hewan di sini sedang memakan wortel. Wortel adalah tumbuhan anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Ternyata tumbuhan juga memerlukan makan dan minum ya. Memerlukan makanan dan air. Makanan tumbuhan berupa zat-zat hara yang ada di mana? Di dalam tanah. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan sinar matahari untuk membuat makanannya. Anak-anak, tumbuhan itu banyak sekali jenisnya. Ada tumbuhan pangan seperti padi dan jagung atau singkong ya. Nah, kemudian ada juga tumbuhan bunga. Sudah tidak asing ya dengan tumbuhan bunga. Banyak sekali tumbuhan bunga. Ada yang bisa menyebutkan? Ada bunga matahari, ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga apa lagi anak-anak? Ayo, yang tahu jawabannya boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya ada juga tumbuhan yang berbuah.
seperti buah pisang, buah pepaya. Nah, itu kita manfaatkan ya. Oke, selanjutnya ada hewan. Nah, lingkungan biotik tadi terdiri dari tumbuhan, lalu hewan dan manusia. Sekarang kita bahas hewan ya. Hewan. Anak-anak, hewan itu merupakan makhluk hidup. Nah, hewan termasuk anggota lingkungan biotik. Hewan ini bermacam-macam jenisnya. Nah, ada yang hidup liar di alam bebas, ada juga yang dipelihara. Ayo ini hewan apa? Ada burung hantu ya. Burung hantu dapat hidup liar dan ada juga yang dipelihara. Kalau ini, wah, sepertinya ini seekor hiu ya. Nah, kalau hiu biasanya hidup di alam bebas. Yang ini sudah pada tahu ya, ini adalah kucing. Ada juga ikan hias dan kuda zebra. Nah, kuda zebra ini contoh hewan yang hidup liar di alam bebas. Oke, anak-anak, hewan juga memerlukan makan dan minum untuk hidup. Makanan hewan bermacam-macam seperti daging. Nah, ada hewan yang makan daging lagi ya, artinya ada hewan yang makan hewan lagi. Kemudian ada juga yang makan rumput-rumputan. Nah, seperti apa contohnya? Kambing ya. Kemudian sapi, ada yang makan biji-bijian. Ada burung yang makan biji. Ya, ini contohnya. Nah, ini ada 2 ekor burung yang sedang memakan biji-bijian. Ada juga yang memakan ulat-ulat kecil seperti apa? Ayam makan ulat-ulat kecil ya. Kemudian ada juga ikan. Nah, makan ulat-ulat kecil dan buah-buahan. Hewan juga ada manfaatnya bagi tumbuhan loh. Bagaimana contohnya? Nah, kotoran sapi dan kambing adalah hewan ya anak-anak. Kotorannya dapat dijadikan pupuk. Pupuk itu bermanfaat bagi tumbuhan karena akan membuat tumbuhan menjadi subur. Oke, selanjutnya ada manusia. Nah, manusia merupakan bagian dari lingkungan biotik. Petani mengolah sawah mereka, kemudian menanaminya dengan padi. Tanaman padi itu dirawat oleh petani, oleh manusia, agar tumbuh subur dan berbuah. Jika waktunya sudah tiba, padi-padi tersebut dipanen, dijemur, digiling, dan menjadi beras. Beras inilah yang kemudian dimasak menjadi nasi. Nah, nasi bermanfaat bagi kita ya, jadi sumber makanan. Begitu juga dengan peternak yang memelihara ayam-ayam dengan baik, memelihara sapi dan kambing dengan baik, dirawat. Nah, seperti itu ya. Jika sudah besar, ayam-ayamnya dapat dimanfaatkan. Misalnya ayam petelur menghasilkan telur, ayam pedaging menghasilkan daging. Nah, bisa dimanfaatkan. Telur dan daging ayam itu bergizi tinggi, membuat tubuh kita sehat dan kuat bila dikonsumsi. Oke, anak-anak. Nah, kita sudah tiba di kesimpulan ya. Kesimpulan hari ini, lingkungan biotik terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Tumbuhan, hewan, dan manusia ini saling membutuhkan ya, saling mempengaruhi antara hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, jadi saling membutuhkan, saling mempengaruhi juga. Baik anak-anak, oke, kalau begitu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gelora